Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thomas Devisa atau biasa dipanggil Pak Thomas. Saya adalah guru biologi di salah satu SMA di Kalimantan Timur. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang materi biologi di kelas 10, yaitu materi ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup dan logos artinya pengetahuan. Sehingga jika dirangkai, biologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup, baik yang mikroskopis maupun yang makroskopis. Selanjutnya, untuk ruang lingkup biologi dalam video ini saya akan membatasi dalam 3 hal saja. Yang pertama yaitu tentang cabang-cabang biologi. Yang kedua, objek kajian biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupannya. Dan yang ketiga adalah peranan biologi dalam kehidupan. Biologi merupakan bidang kajian yang sangat luas sekali, sehingga terbagi menjadi banyak cabang yang setiap cabang memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Misalnya adalah cabang biologi yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan, itu cabang botani. Ada juga cabang biologi yang membahas atau membicarakan khusus tentang hewan, yaitu zoologi. Kemudian ada juga cabang ilmu biologi yang membahas tentang struktur tubuh makhluk hidup, yaitu anatomi. Cabang biologi yang membahas tentang virus, yaitu virologi. Kemudian bakteriologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri. Ada histologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada juga genetika yang membahas tentang pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi yang lain. Nah, sedangkan yang kedua tentang objek kajian biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupannya. Yang pertama yaitu molekul, sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, kemudian organisme, dan seterusnya. Apa itu molekul dan kenapa menjadi objek kajian biologi yang paling sederhana? Molekul merupakan gabungan dari 2 unsur atau lebih yang berikatan, seperti halnya air, molekul air dan molekul oksigen, yang kita bisa tahu bahwa makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya 2 molekul ini. Kemudian tingkat organisasi kehidupan yang kedua yaitu sel. Sel merupakan struktur fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup terdiri atau tersusun dari sel, baik yang uniseluler atau bersel satu maupun yang multiseluler atau bersel banyak. Kumpulan dari sel-sel yang saling berhubungan itu membentuk suatu jaringan. Nah, contohnya pada manusia itu ada jaringan epitel atau kulit, ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Sedangkan pada tumbuhan ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim atau jaringan pembuluh pengangkut, dan seterusnya. Kumpulan dari jaringan-jaringan ini akan membentuk organ. Ya, mulai organ telinga, organ mata, hidung, dan seterusnya ini tersusun dari banyak jaringan. Organ-organ yang saling berhubungan, yang saling berkoordinasi membentuk suatu sistem organ. Nah, misalkan kalau dalam manusia itu ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem saraf, dan seterusnya. Nah, sistem-sistem yang terhubung, yang bergabung, itu membentuk suatu organisme atau individu. Nah, contohnya di akuarium ini ada seekor ikan. Ya, seekor ikan itu disebut sebagai organisme atau individu. Nah, sedangkan kumpulan dari organisme atau individu yang sejenis
itu disebut sebagai populasi. Nah, di akuarium ini ada populasi ikan koki, ada populasi ikan tetra, ada populasi ikan neon dan seterusnya. Selanjutnya gabungan dari populasi membentuk suatu komunitas. Gabungan komunitas membentuk suatu ekosistem, yaitu adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, yang ketiga saya akan sampaikan tentang peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya biologi, karena biologi sangat berkaitan erat dengan kehidupan yang kita jalani. Dalam bidang pangan misalnya, kita pernah minum susu fermentasi seperti yogurt. Nah, itu merupakan hasil produk dari bioteknologi, biologi. Kemudian tempe, nah, itu hasil perkembangbiakan jamur, ya. Kemudian dalam bidang kedokteran, ketika kita atau seorang wanita melakukan operasi sesar, ya sangat terkait dengan operasi bedah. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari cabang biologi, anatomi, dan fisiologi. Jadi seorang dokter yang mengoperasi sesar, dia harus paham terhadap cabang-cabang ilmu biologi itu. Dalam bidang vaksin misalkan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, peranan biologi dalam bidang peternakan. Sehingga sekarang ditemukan banyaknya bibit unggul, tanaman maupun hewan, ya, yang itu semua dipelajari dalam cabang-cabang ilmu biologi. Nah, demikian penjelasan atau pengantar saya dalam materi ruang lingkup biologi ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, kritik dan saran silahkan tulis dalam komen di bawah. Dan jika bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.